Tes. Halo, selamat malam teman-teman. Malam ini kita akan mendemokan ya tools terbaru saya, yaitu Puher Diagram analisis ya. Jadi apa itu Puher Diagram? Singkatnya adalah Puher Diagram itu semacam sini ya, ada apa namanya? Ada semacam diagram ya yang dikembangkan oleh ini ya Alfred Puher. eh Dia memiliki sebuah kontur-kontur ya dan memiliki faktor. Jadi ini adalah fungsinya untuk menghitung momen ya untuk plat ya, menghitung momen untuk plat. Jadi di sini eh, ini saya coba ringkas ya di sini dalam dunia rekayasa jembatan. Kita kan sering berhadapan dengan plat yang memikul beban di dua arah ya. Eh, Kemudian problemnya adalah bagaimana menentukan momen lentur di setiap titik. Ya mungkin di zaman modern ini sudah ada pinit elemen ya, menggunakan sel dan lain sebagainya juga bisa, tapi kadang kala cara ini tetap dipakai. Nah, jadi eh, Alfred Pucher itu dia mengembangkan diagram ya bentuknya seperti ini, bentuknya seperti ini. Ini berbeda-beda ya setiap tipe struktur ya ini misalkan untuk eee, positif momen ya, positif momen seperti ini dengan beban center of flight strip ya ini influence surface for center of flight strip dengan to restrain edge ya. Jadi restrain di dua sisi seperti ini ya. Ini. Nah, kemudian juga banyak ya tipenya, tapi yang umum kita gunakan adalah satu yang ini ya, yang untuk momen positif, kemudian yang kedua adalah yang ini ya, yang untuk momen negatif ya, di edge atau di sudut, di ujung ya. Jadi bebannya di ujung, kemudian ini, sorry, momennya momen di ujung ya. Kemudian seperti ini, eh, apa namanya, di restrain ya di dua sisi. Kemudian selanjutnya adalah yang cantilever. Jadi tiga itu. Nah, saya mengambil diagram ini, kemudian kami digitasi ya di menjadi file CAD ya. Oke, nanti saya coba buka eh, menjadi file CAD ya, seperti ini. Nah, menjadi seperti ini ya. Nah, ini hasil digitasinya ya, kurang lebih seperti ini. Jadi kita eh, digitasi. Nah, dari hasil ini ya, dari gambar ini kemudian saya coba keluarkan berupa koordinat ya, berupa koordinat dari si apa poligon ya. Ini kan berbentuk poligon ya. Jadi poligon-poligon ini memiliki sebuah koordinat ya. Kemudian saya ambil datanya dari koordinat itu, kemudian saya interpolasi ya supaya intervalnya lebih rapat karena kan ini intervalnya ada 0,1, 0,2, 0,4. Jadi saya coba lebih rapat lagi dengan interval 0,1 dan di sini juga lebih rapat ya. Nah, seperti itu. Jadi dari data itu kemudian dimasukkan ke Excel lah, diolah sedemikian rupa sehingga saya bisa mendeteksi titik-titik ini menginjak faktor berapa ya. Pada awalnya pola kerja sebelum ada eh, tools ini, tools yang saya buat itu kita menghitungnya manual ya. Jadi mungkin saya coba ada sebuah modul yang
pernah kita bikin juga. Jadi pola kerja yang dulu itu seperti ini ya. Jadi eh, kita posisikan truknya ya, seperti ini. Kita posisikan truknya, kemudian nanti dicari eh, titik-titiknya ya secara visual ya seperti ini ya. Dilihat faktornya berapa, kemudian dimasukkan ke dalam Excel ya seperti ini. Didapatlah momennya berapa, eh, Q-nya berapa dan lain sebagainya. Nah itu kan kita perlu pengamatan visual ya dan perlu beberapa bolak-balik ya, bolak-balik dari gambar kemudian masukin ke Excel eh, seperti ini. Ini saya coba ada contohnya ya. Jadi sebelumnya tuh pola kerja kita adalah seperti ini. Jadi dari sini diamati secara visual, masuk faktor berapa ya, titik-titik roda truknya, kemudian dimasukkan koefisiennya. Seperti ini. Jadi bolak-balik ya, bolak-balik lihat sini, balik lagi sini, lihat sini. Nah, itu mungkin agak PR ya, agak PR karena lumayan banyak ya diagramnya. Nah, lumayan banyak, jadi agak PR. Nah, untuk tools yang terbaru ini kita tidak perlu bolak-balik seperti itu lagi karena eh, kita sudah ambil datanya ya, kita sudah ambil datanya, kemudian didigitasi dan nah, contohnya seperti ini. Nah, ini datanya ya. Jadi ini saya sudah plotkan ke dalam diagram. Dia lebih rapat ya, karena intervalnya saya coba interpolasi. Lalu bagaimana dengan yang aslinya ya, itu apakah ada distorsi? Mungkin ada sedikit ya, tapi masih di dalam batas yang wajar menurut saya. Nanti akan saya coba bandingkan dengan hasil perhitungan kalau dengan manual ya, yang menggunakan visual biasa. Nah, eh, ini ada beberapa yang sudah saya bikin. Pertama yang tipe satu yang ini ya, yang midspan positif. Kemudian yang ini yang negatif eh, sisi kiri. Kemudian ini negatif sisi kanan ya. Kemudian ini cantilever. Nah seperti itu. Nah, jadi nanti kita tinggal isi saja yang di sini ya. Kita punya biasanya kalau saya membuat itu beberapa case posisi truk ya. Jadi ada tiga kalau biasanya yang seperti ini, cantilever dan juga eh, P ya, terisi dua truk seperti ini. Kemudian selanjutnya itu midspan yang simetris ya, sorry mid slab ya, simetris. Kemudian yang mid slab asimetris. Jadi ada tiga case seperti ini ya, ada tiga case seperti ini, misalnya. Eh, nah, oke. Nah, kita tinggal masukkan saja ya, case satu 2 3 ya. Misalnya ini ada 3, ini bisa lebih ya, teman-teman bisa diisi. Nah, jadi cara kerjanya seperti apa? Nanti kita inputkan jaraknya, kemudian jumlah truknya, nanti dia akan terplot di sini ya, posisi-posisinya, posisi-posisi rodanya atau gandarnya. Nah, dia akan mendeteksi otomatis koefisiennya di sini. Dia akan muncul otomatis koefisiennya di sini tanpa perlu lagi pengamatan visual, jadi berupa data. Nah, ini mungkin teman-teman bisa baca lebih detail di sini nanti ya, eh, terkait dengan metodologi dan lain sebagainya ya. Ada batasan juga dan lain sebagainya ini ya. Kemudian, nah kita coba saja dengan kasus yang ini ya. Jadi ini sudah saya hitung secara manual di sini ya menggunakan Excel seperti biasa. Nah, nanti kita akan bandingkan hasilnya. Nah, pertama mungkin kita buat case-nya dulu ya. Kita bikin case satunya itu cantilever ya. Cantilever mungkin ini seperti ini dan eh, pertama kita ukur dulu. Kita mulai dari yang bentang tengah dulu ya. Kita ukur di sini berapa. Ini kok 5,8 ya. Lebar bersihnya ya, lebar bersih
slabnya 5,8. Kemudian jarak dari tepi ya, tepi analisis ini ke gandar truknya berapa? 0,15. Nah, seperti ini. Itu, sorry. Nah, kita tinggal masukkan saja di sini ya. Jadi case 1 itu jarak dari tepinya 0,15. Kemudian jumlah truknya 2. Ya. Nah, ini lebarnya di sini eh, eh, sorry, ini sepertinya ada kesalahan ya. Saya edit sedikit lah. Ini jumlah truk mungkin di sini. Sorry, ini harusnya di sini ya. Oke. Nah, kemudian ini lebar. Kalau lebar sih biasanya ya instan ya. Jadi udah lebarnya 5,8. Nah, dia akan otomatis seperti ini ya, menyesuaikan termasuk diagramnya juga. Nah, ini saya coba lihat full. Jadi kalau kita bikin 10 pun 10 meter misalkan ya, iseng, dia akan jadi 10 langsung tuh. Diagramnya akan mengikuti ya eh, nilai aksisnya. Nah, ini sudah seperti ini. Sudah saya desain seperti itu. Nah, ini jumlah truknya satu ya di mismennya satu, satunya di cantilever. Cantilever nanti ada kasus tersendiri. Kemudian ini di jarak yang case yang kedua itu yang simetris ya. Kita lihat ini 0,65 ya, 0,65, 0,65. Kemudian jumlah truknya 2, ini yang terakhir adalah yang asimetris. Yang asimetris ini berapa? 1,11. Oke. Nah, sudah ya. Nah, kita bisa lihat nih case-nya di sini ya, kita bisa pilih ya case 2 dia akan otomatis berubah mengikuti ini ya, case 2. Tuh, ini juga akan berubah. Jadi untuk case 3 ini akan berubah, kalau case 4 tidak ada ya, tidak akan ada ya NA. Nah, itu seperti itu. Jadi karena kita ngisi sampai 3. Nah, seperti ini. Oke, kita mulai dari case 1 ya, case 1. Nah, kemudian selanjutnya yang cantilever. Cantilever seperti ini. Kenapa beda sendiri? Karena cantilever itu hanya menghitung satu ini ya, satu diagram. Nah, kita lihat biasanya tuh ini jarak dari tepi. Nah, ini kita lihat jarak dari tepi 3 meter ya. Lebarnya, sorry, lebarnya dulu. Lebarnya 3 meter. Kemudian jarak gandar ujung ya, dari tepinya berapa? Ini 1 meter ya. 1 meter. Kemudian jumlah truknya 1. Nah, seperti ini ya. Jadi cuma ada dua gandar ya. Seperti ini. Hanya gandar yang tengah yang tercapture. Yang eh, ter yang masuk ke dalam diagram ya. Nah, ini sudah selesai. Jadi hanya seperti itu saja. Ya, kita coba bandingkan ya dengan hasil manual. Ya, ini nih resumenya. Kemudian kita bandingkan dengan hasil manual. Nah, bayangkan kalau dengan manual itu harus bolak-balik masukin ini ya. Yang merah ini adalah input. Jadi masukin bolak-balik ya eh, sebagai input. Nah, ini pertama case cantilevernya dulu. Cantilevernya itu di sini dapatnya coba ya. Nah, ini dapatnya 101,83. Ini saya lebih besar ya, 110,83 dia koefisiennya yang pertama 9,5, yang keduanya 8. Nah, ini kita coba bandingkan saja eh, posisinya ya. Kan seperti sorry sorry kebalik. Harusnya dari sini 0,25 sorry. Oke, karena ini mirror ya, terbalik ya, sorry. 0,25. Nah, ya ya ya. Oke, seperti ini. Nah, ya oke, seperti ini ya. Nah, sini lebih kecil ya. Kita lihat. Nah, ini 98 dapatnya saya ini 101 ya, beda sedikit lah ya. Ini memang lebih konservatif karena manual tadi ya, tidak ada digitasi. Nah, seperti ini. Oke.
Nah, memang yang untuk yang cantilever ini saya belum belum membuat interval yang lebih rapat ya diagramnya, sementara pakai yang interval sesuai dengan kondisi aslinya dulu. Nanti akan saya coba update ya dengan interval eh, yang lebih rapat, pengembangan-pengembangan selanjutnya. Nah, ini dapatlah ini 101,83, saya dapat 98,9. Ya, beda-beda sedikit lah ya, nggak terlalu besar. Nah, ini dapatlah Q-nya juga beda sedikit. Nah, kemudian kita cek case 2 ya. Kita cek case 2 yaitu kondisi yang simetris. Eh sorry, di sini saya tidak menghitung case satu yang midspan ini ternyata. Oke. Langsung saja kita cek ke case 2 ya. Nah, case 2 itu ini ya. Pertama kita cek yang midspan positive moment, dia dapatnya ini ya koefisiennya kurang lebih. Nah, kemudian kita cek hasilnya. Saya dapatnya yang di Excel ini dapatnya 31,8, ini 33,8 ya beda sedikit ya. Kemudian di sini Q-nya dapatnya 24,14. Nah, ini seperti ini diagramnya posisinya. Nah, kita lihat dari hitung visual dari visual CAD-nya ya yang sudah ditempatkan apakah mirip ya, mirip-mirip sebagai posisinya ya. Cuman kalau di sini kita ngitungnya manual nih, masukin koefisiennya ya, dikira-kira di sini berapa ya, 0,1 lebih sedikit dan lain sebagainya. Kalau dari sini dia langsung 0,1 ya, karena intervalnya tadi 0,1 nih. Nah, ini 0,05 karena di luar ya, nilai minimum saya tetapkan 0,05. Tapi kalau di sini nggak ada sebetulnya, cuman saya sendiri yang menetapkan nilai minimumnya kalau di luar diagram segitu. Nah, ini 0,1, ini juga sebetulnya hampir dekat dengan 0,1 ya. Kemudian di posisi 5 ini ada 0,05 juga ya, ini juga di luar ya, di luar. Kemudian di sini ada sisinya mungkin yang ini yang 6 ya. Yang 6 itu di 2,4 nih. Betul nggak 2,4 di sini? Nah, ini kan ada antara 2 dan 3 ya di tengah-tengahnya ya 2,4. Oke, nah ini sudah mirip lah ya hasilnya. Kemudian yang ini selanjutnya yang ini ya negatif, mau negatif. Nah, seperti ini. Itu dapat berapa nih? 9, ini 99,31 ya. Dengan hitungan manual seperti ini ya. Ini kan bergantung pada engineer-nya nih ya. Faktornya jadi karena dia mengira-ngira ya, mengira-ngira ini nih. Posisi-posisinya ini bisa bisa jadi diterjemahkan 5, sekian ya. Tapi kalau di sini betul-betul dari interval ya. Nah, ini 99, ini 94 ya, nggak beda jauh ya. Ini juga 33, ini 35 yang nggak beda jauh juga. Selanjutnya yang eh, momen sisi seberangnya ya atau ujung lainnya juga. Nah, ini ya mirip-mirip juga lah ya, sama. Ini juga sama tadi ya. 9453 ini 9453 ya. Oke, nah itu kemudian kita coba cek case 3 ya. Kita coba yang case 3 nih. Nah, ini positif momennya dapat momennya 47 5 beda sedikit tuh ya. Kemudian yang ini 81, ini 83, ini 112, yang ini ya 114 ya, bisa lebih besar sedikit. Nah, itu mirip ya, sudah sangat mirip. Nah, ini ada apa nih, case 4. Oke, seperti itu ya. Jadi sangat membantu sekali ya, membantu sekali karena tidak perlu lagi pengamatan visual ya. Jadi sudah langsung. Nah, biasanya dalam reporting itu kita perlu diagram-diagram ini nih. Mungkin contohnya adalah seperti ini ya, ditampilkan di dalam report. Nah, itu udah bisa langsung ditampilkan ya. Sudah bisa tinggal di copy saja dari sini ya. Copy, paste sebagai gambar ya.
Itu dan ini juga resumenya ya bisa ada di sini ya. Ini tinggal rubah ini aja tuh resume-resumenya langsung jadi. Oke. Nah, jadi semudah itu jadinya ya. Yang awalnya cukup rumit. Nah, itu mungkin eh, sesi kali ini ya. Terima kasih.